RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi, yang memunculkan berbagai tanggapan netizen. Apakah pengajuan dari media yang dimiliki MNC Group sudah benar? Dan mengapa masyarakat dibuat resah atas pengajuan tersebut? Mari kita ulas. Dalam gugatannya, RCTI dan iNews ingin menambahkan definisi penyiaran dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Definisi penyiaran yang semula hanya mengatakan penyiaran adalah kegiatan penyebarluasan siaran melalui frekuensi, kini ditambah juga melalui sarana internet. Spekulasi masyarakat di sosial media menuding bahwa gugatan itu akan menghalangi kebebasan konten kreator. Perluasan definisi penyiaran ini secara tidak langsung akan mengatur seluruh kegiatan siaran di media sosial, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sebab arti penyiaran itu telah bertambah dengan menyantumkan internet di dalamnya. Maka otomatis pengguna sosial media akan diatur dalam undang-undang penyiaran tanpa terkecuali, termasuk juga soal perizinan dan isi dari konten yang disiarkan agar sesuai dengan peraturan undang-undang penyiaran. Menanggapi komentar tersebut, pihak RCTI dan iNews menyangkal tudingan itu dalam podcast Deddy Corbuzier pada tanggal 30 Agustus. Pihak RCTI menganggap gugatan mereka adalah langkah melindungi para konten kreator. Benarkah melindungi yang disebutkan RCTI tersebut? Kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan layanan over the top yang mencakup YouTube dan Netflix. Pengertiannya adalah layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Bisa dikatakan juga, layanan over the top adalah menumpang, karena sifatnya yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi. Di pengertian ini adalah, kami beranggapan bahwa platform over the top tidak bisa disamaratakan dengan media konvensional, karena infrastrukturnya berbeda. Media konvensional memiliki satelit seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Penyiaran, sedangkan over the top menggunakan layanan jaringan internet, yang berarti tidak dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Padahal dalam prakteknya, layanan over the top sudah diatur regulasinya melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016. Menurut aturan tersebut, mereka harus menjaga konten, melakukan sensor, dan mendukung jaminan akses untuk penyidikan perkara pidana, yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara layanan konten berbasis internet dilarang menampilkan konten yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan surat edaran tersebut, regulasi yang sudah berjalan cukup untuk mengawasi konten yang dimunculkan dari platform berbasis internet. Serupa dengan peribahasa ada udang di balik batu, penting bagi kami agaknya untuk memunculkan pertanyaan dengan kecurigaan lewat peribahasa tadi kepada RCTI dan iNews. Ada apa gerangan? RCTI dan iNews ingin sekali para konten kreator di YouTube serta tayangan Netflix mendapat payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang Penyiaran. Terkesan taat hukum dan ingin melindungi pekerja kreatif di YouTube, apa sebetulnya motif RCTI mendadak melek hukum dan seolah ingin menertibkan over the top agar diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan ingin kedudukannya sama dengan lembaga penyiaran, yakni televisi dan radio? Daripada sibuk mengatur pihak lain, ada baiknya MNC, yang termasuk dari sini RCTI dan iNews, berkaca pada isi atau konten yang mereka tayangkan untuk publik. Apakah tayangan mereka sudah benar-benar taat hukum dan mengedukasi masyarakat, atau justru frekuensi publik dijadikan alat untuk sekedar monopoli bisnis dan kepentingan politik pemiliknya? Apakah selama ini MNC pernah mengkritisi dirinya sendiri setelah bertahun-tahun lamanya menguasai frekuensi publik dengan melanggar pasal 18 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Penyiaran, di mana dalam pasal-pasal tersebut MNC melanggar peraturan soal larangan sentralisasi atau pemusatan kepemilikan media yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, sekaligus mengabaikan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah MNC menyadari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis terkait kode etik dilarangnya petinggi media terutama pemilik media terafiliasi partai politik serta terlibat aktif dalam kontestasi politik? Tampaknya mereka tak bisa melihat kesalahan sebesar gajah di depan mata, sebab sibuk mengurusi pihak lain yang dianggap merugikan bisnis mereka. Kami menduga adanya niat untuk praktik memonopoli,
Ketika masyarakat mulai kritis dan selektif dalam memilih tayangan hiburan untuk dikonsumsi, para korporasi media ini tidak terima dan mencari-cari kesalahan agar masyarakat kembali menjadi konsumen mereka. Segala upaya dilakukan agar pekerja kreatif yang selama ini menjadi pusat tontonan masyarakat dapat tunduk pada korporasi media dengan cara mengatur kembali lewat revisi pasal yang digugat saat ini. Selain pernyataan dari para petinggi MNC, yaitu Dini Putri dan Chris Taufik pada YouTube-nya Deddy Corbuzier, menyangkal kritikan dari netizen tentang pihak mereka sama sekali tidak mempersoalkan konten kreator. Mereka hanya mempersoalkan harus adanya kesetaraan aturan over the top sebagaimana aturan yang diterapkan untuk lembaga penyiaran swasta. Pihak RCTI juga menyebutkan bahwa mereka justru ingin menjalin kerjasama dengan pekerja kreatif di YouTube dengan menggunakan platform MCN. Apapun ini yang terjadi tidak mengacu atau tidak akan melarang konten creator untuk berkreasi ya? Tidak. Enggak. Apapun ya? Tidak. akan. Main game? Enggak. Anjay! Boleh ya? Boleh Oh, dong. boleh. Orang kita hidup di situ. Kita kan hidup sama mereka juga, teman-teman. MCN itu multi channel network yang ada di YouTube. Sebetulnya ini channel-channel yang kemudian dimasukkan diagregasikan dalam satu rumah gitu ya. Di Indonesia cuma ada 3. Ya, DRM, Anda. Yes. Dan kita salah satunya. Jadi Tapi itu dimiliki oleh TV-TV semua kayaknya sekarang. satu lagi nggak ada. Satunya nggak, 2 ya. Tetapi apakah kita bisa percaya begitu saja maksud yang mereka utarakan? Setelah begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan praktik monopoli yang mereka lakukan pada publik, secara tidak langsung dapat ditafsirkan mereka ingin tetap mengambil alih kendali para konten kreator untuk tetap tunduk di bawah korporasi mereka. Hal ini tergambar dalam maksud dibalik kata kerjasama yang mereka katakan. Apabila gugatan mereka disahkan oleh MK, secara otomatis konten kreator harus tunduk pada aturan yang dibakukan dalam Undang-Undang Penyiaran. Sekalipun salah kaprah dan salah jurusan, aturan itu tetap diberlakukan. Pekerja kreatif, YouTuber, selebgram, atau siapapun yang ingin menyiarkan konten di YouTube, Instagram, atau Facebook, dan sebagainya, mereka harus melewati mekanisme yang sama seperti lembaga penyiaran televisi. Bahwa ide yang atau ditawarkan kepada platform MCN yang memungkinkan terjalannya kerjasama antara konten kreator di YouTube dengan pihak lain, dalam hal ini korporasi media mainstream, adalah akal-akalan yang coba disusupi korporasi media agar kalkulasi keuntungan tetap masuk ke kantong mereka. Kita semua berhak mempertanyakan letak moral bangsa yang mana yang sedang dipertaruhkan RCTI dan iNews lewat gugatan di MK. Sementara fakta-fakta pelanggaran yang mereka lakukan dengan terang-terangan mencederai moral dan demokrasi di negeri ini justru sengaja mereka abaikan. Ini adalah perspektif dari kami. Bagaimana dengan kalian? Silakan asumsikan perspektif kalian di kolom komentar.